Iya, kembali lagi di Ruang Dialektika. Sebenarnya episode untuk membahas banjir Sumatera harusnya sudah selesai. Namun, karena melihat kekesalan yang dilakukan oleh para pejabat kita dalam memberikan statement, rasa-rasanya ada yang janggal. Bencana banjir dan longsor di Sumatera belum surut, tapi air keruh justru bertambah keruh oleh ulah para pejabat kita. Di saat rakyat Aceh, Sumut, dan Sumbar bertaruh nyawa melawan arus lumpur, beberapa elit di Jakarta dan daerah justru sibuk melontarkan pernyataan yang bisa dibilang di luar Nurul. Mulai dari menyindir relawan yang katanya cuma cari viral, vlog ajudan presiden yang dianggap tidak peka, dan izin untuk melakukan penggalangan dana korban bencana. Di video ini kita akan rangkum deretan kontroversi pejabat dalam bencana Sumatera. Kita kadang bingung apakah gaya politik pencitraan yang kesannya berlebihan masih pantas dilakukan. Tapi ya itulah yang dilakukan Ketua PAN Zulkifli Hasan saat mengunjungi korban banjir dengan memikul beras di pundaknya. Seolah ia ingin menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Namun yang terjadi justru menjadi hujatan bagi para netizen. Bahkan di sisi lain, jejak digitalnya dengan Harrison Ford kembali muncul di publik terkait dengan Taman Nasional Teso Nilo. Beberapa pihak mengklaim Zulkifli Hasan merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas pemberian izin pengalihfungsian hutan sebesar 1,6 juta hektar. Kemudian disusul dengan anggotanya juga yang ada di DPR, sekaligus artis Farel Bramasta yang memakai rompi saat mengunjungi lokasi bencana. Walaupun dibantah itu merupakan tas taktis yang memudahkan untuk menyimpan barang-barang penting. Tapi ya, begitulah. Masih di keluarga yang sama, Zita Anjani, anak dari Zulkifli Hasan sekaligus utusan khusus Presiden bidang pariwisata, juga menuai sorotan publik dengan membersihkan lumpur di salah satu rumah warga. Namun yang membuat heran, dia membersihkan di saat orang lagi ramai, sehingga publik menyimpulkan ini hanya sekedar pencitraan. Jika apa yang dilakukan mereka dengan tujuan pencitraan semata, maka hal ini telah mendegradasi empati para pejabat kita. Harusnya dengan jabatan yang dimiliki lebih digunakan untuk mendorong evakuasi korban yang lebih maksimal, memastikan distribusi logistik lancar daripada mengambil kesempatan untuk pencitraan semata. Saat rapat DPR RI dengan Kementerian Digital, anggota DPR asal Partai Gerindra Endi Patwijaya memberikan kritik terhadap Komdiji bahwa lebih kurang harus bisa lebih viral konten pemerintah di masyarakat, terutama terkait dengan pemberian bantuan bencana di Sumatera. Jangan sampai kalah dengan para influencer, padahal dia menilai jumlah yang dikeluarkan pemerintah jauh lebih besar dari segi anggaran. Namun, publik menilai kontribusi pemerintah minim. Pernyataan tersebut menuai kontroversi dari publik. Hal ini tentu saja tidak apple to apple saat membandingkan kekuatan pemerintah dengan rakyatnya. Memang tugas pemerintah untuk membantu rakyat di saat terkena bencana, terlepas dari viral atau tidaknya, karena bukan itu poinnya. Tetapi bagaimana memastikan semua warga negara dalam keadaan aman. Pernyataan tersebut merupakan kesesatan berpikir, ditambah kian menimbulkan citra bahwa pemerintah bersaing dengan rakyatnya sendiri. Padahal para influencer mereka bergerak atas dasar kemanusiaan. Agaknya hal seperti ini tidak terulang, terutama di saat ada sebagian masyarakat yang membutuhkan pertolongan karena terjadinya bencana. Ada yang sudah dengar Menteri Sosial bicara soal izin penggalangan dana? Menurut saya, apa yang disampaikan Mensos hal itu cukup masuk akal, bahwa perlu ada transparansi terkait penggalangan dana karena menyangkut orang banyak, apalagi ini masalah uang. Walaupun nantinya persoalan izin galang dana bisa diperdebatkan kembali, akan tetapi momen beliau menyampaikan kuranglah tepat. Di saat orang pada fokus untuk membantu korban bencana, justru saat itu pula disampaikan, sehingga menghasilkan kesan bahwa pemerintah nggak bisa lihat uang. Padahal di saat bencana peran Kemensos kurang disorot publik, tapi tiba-tiba muncul dengan bicara soal izin dan audit transparansi anggaran. Tapi begitulah, ketika empati dan etika sudah tidak menjadi landasan utama sebagai pengambil kebijakan.
Selanjutnya, ini sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu terkait dengan penetapan bencana nasional. Tapi kita sadar bahwa ketika melihat evakuasi yang belum maksimal, terutama di wilayah terdampak, rasanya penetapan ini sangat dibutuhkan, terutama bantuan internasional, karena tidak ada salahnya untuk diterima sehingga mampu mempercepat perbaikan dan distribusi logistik. Kita bisa bayangkan, kalau pemulihan infrastruktur berjalan begitu lama, akan banyak yang terdampak, terutama anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan bagi kelompok rentan, dan pemulihan ekonomi bagi keluarga yang kehilangan pekerjaan. Agaknya, kemanusiaan lebih utama daripada sekedar kepentingan harga diri bagi sebuah negara. Kami dari tim Kebetulan Sarjana pamit undur diri. See you next time.